menyaksikan segmen Mining Zone bersama saya Syarifah Rahma dan pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Febriani Edi selaku CEO Vale Indonesia. Apa kabar Ibu? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam CNBC Indonesia. Terima kasih untuk waktunya. Baik, berbicara berkaitan dengan Vale Indonesia, Ibu mungkin bisa digambarkan seperti apa evaluasi berkaitan dengan kinerja di sepanjang semester 1 2024 ini khususnya dari sisi produksi. Produksi ya. Produksi saya rasa baik ya. Kita masih sesuai dengan rencana kita. Tahun ini first half kita produksi di 34.800 level. Ini sekitar ya memang sudah sesuai target kita dan kita sekarang on track dan cukup yakin bisa mendeliver target tahunan kita di 70.800. Oke, baik. Ketika kita melihat mungkin fluktuasi harga komoditas di sepanjang tahun 2024 ini juga sebetulnya cukup besar begitu ya fluktuasinya. Kita juga sempat melihat begitu harga nikel menembus $20.000 per tonnya pada bulan Mei lalu begitu ya, sebelum saat ini juga sudah mulai kembali turun begitu ya, sudah mulai terkoreksi. Seperti apa fluktuasi ini berpengaruh kepada kinerja dari Vale Indonesia? Tentu ya, sebagai perusahaan komoditas, harga kita kan harga jual kita ini mengikuti suatu formula yang link dengan harga nikel dunia. Jadi tentu sangat sensitif ya, perubahan harga nikel dunia akan berpengaruh pada pendapatan dan kinerja kita. Namun kita selalu berpegang teguh bahwa kalau harga memang kita tidak bisa kontrol karena mengikuti harga dunia, tetapi untuk biaya bisa kita kontrol. Jadi fokus kita selalu adalah bagaimana bisa memproduksi dengan efisien dan efektif. Oke, strategi yang dilakukan agar produksi ini bisa efisien dan efektif seperti apa, Bu? Banyak ya. Ini saya rasa kolaborasi dari semua departemen menjadi penting. Cost disiplin itu sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Karena memang nikel dari dulu ya, ini komoditas yang sangat fluktuatif. Sehingga memang cost disiplin dan agility untuk menyesuaikan dengan kondisi harga itu sangat penting. Beberapa contoh yang kita sudah lakukan, misalnya kemarin adalah bagaimana kita efisiensi dalam shutdown. Setiap tahun pasti ada plan shutdown yang kita lakukan. Kita coba bagaimana shutdown itu lebih cepat atau lebih efektif. Kedua juga belakangan ini kita ada inisiatif juga untuk menambah stockpile biji kita sehingga retention time menggunakan sinar matahari untuk mengurangi moisture level itu menjadi lebih efektif sehingga ketika kita membakar mengeringin biji itu di pabrik tidak perlu energi yang begitu banyak. Dengan demikian kita bisa dapat karbon yang lebih rendah tetapi pada saat yang bersamaan biaya yang lebih rendah. Itu beberapa contoh ya. Baik, contoh lain seperti apa Ibu? Kalau di corporate area pastinya kan kita bisa lihat apakah biaya-biaya ini bisa dilaksanakan dengan cara misalnya konsolidasi, bucket gitu ya. Kita juga kan baru-baru ini selesai divestasi, Mainadi sekarang menjadi pemegang saham terbesar kita. Kita juga sedang kolaborasi dengan Mainadi, apakah ada dari sisi procurement kalau kita gabungkan konsolidasi, volumenya lebih besar, apakah bisa lebih efektif. Hal-hal itu kita coba ya. Jadi kita akan banyak sekali inisiatif, saya nggak bisa sebut satu persatu di sini, tapi itu contoh beberapa yang cukup signifikan dampaknya. Oke, baik. Kita ketahui bahwa Vale Indonesia ini memegang peranan penting dalam hilirisasi mineral di tanah air begitu ya, sebagai penghasil ataupun juga produsen nikel di tanah air. Nah, langkah dan juga strategi yang dimiliki oleh Vale Indonesia untuk bisa keep up begitu, untuk bisa menyesuaikan dengan target dari pemerintah seperti apa? Hilirisasi sudah menjadi bagian dari PT Vale sejak kami berdiri ya. Jadi sebenarnya mungkin tidak banyak yang tahu bahwa kita tidak pernah ekspor biji mentah. Bahkan pabrik kita itu sudah dibangun sejak tahun 78. Bahkan tahun 78 itu juga pabrik kita sudah ditopang oleh PLTA Larona. Jadi proses smeltingnya pun sudah menggunakan PLTA sejak tahun 78. Kemudian tentu dengan berjalannya waktu kita juga menambah lini ya, kita ekspansi pabriknya, kita juga ekspansi PLTA. Saat ini PT Vale sudah punya 3 PLTA. Jadi yang terakhir itu 2011 KRB. Total kita punya 365 megawatt. Jadi dari kami sebenarnya hilirisasi ini adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kita sejak kita ada. Sehingga ketika pemerintah mencanangkan ekspor biji mentah ditutup, kemudian dipromosikan, kemudian mempromot ya hilirisasi dalam negeri, kita sangat mendukung. Karena bisa jelas kita lihat, kita bukti nyatanya lah, puluhan tahun di Sorowako, kami berada di Luhut Timur, bisa dilihat bahwa nilai tambah dari hilirisasi ini memang sangat signifikan. Dari jual biji menjadi jual produk ya, proses olahan. Kedua juga dengan kita masuk ke proses hilirisasi ini kan ada pembangunan pabrik.
pabrik ini membutuhkan modal yang besar. Karena modal yang besar tentu kita harus melihat jangka panjang. Jadi kalau kita hanya menambang dengan kita ada pabrik, itu pasti berpikir lebih visinya jangka panjang karena investasi yang besar itu. Dengan jangka panjang artinya apa? Infrastruktur yang kami bangun pun sekolah, rumah sakit, jalan itu pun yang bersifat jangka panjang. Sehingga manfaat sosialnya pun bisa dirasakan lebih. Oke, baik. Nah, tadi seiring dengan pemerintah yang mencanangkan hilirisasi, semakin menggalakkan hilirisasi di dalam negeri, apakah ada mungkin ekspektasi tersendiri begitu terhadap permintaan atau demand dari nikel begitu untuk Vale Indonesia? Iya, saat ini kan kita pabrik kita yang sudah ada di Sorowako ini kan sudah cukup lama. Ya kita tentu ekspansi terus-menerus. Tapi kita juga membuka greenfield project ya, project baru di Bahodopi dan di Pomala. Terakhir juga ada di Sorowako nanti satu lagi. Jadi semua ini karena memang hilirisasi ini ditopang juga dengan kan belakangan ini lumayan banyak ya permintaan dari EV baterai ya, nikel untuk menopang EV baterai. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa forecast demand-nya cukup signifikan. Ini suatu kesempatan luar biasa menurut kami untuk Indonesia yang kaya akan nikel. Dan tentu PT Vale sebagai perusahaan nikel dan juga dipercaya oleh pemerintah baru-baru ini mendapat perpanjangan izin IOPK ya dengan lahan yang cukup besar. Kita juga punya tanggung jawab moral untuk mengembangkan semua ini. Jadi untuk itu kita akan agresif ya growth-nya ke depan. Oke, baik. Berkaitan tadi ya dengan progres pembangunan 3 smelter nikel yang tengah dibangun oleh Vale Indonesia ya di Pomala, Morowali, dan juga di Sorowako. Seperti apa sejauh ini progresnya dan target untuk mungkin penyelesaian dan juga kapasitas produksi ya? Terus terang ini masih dalam masuk tahap konstruksi ya. Jadi ini kita berpartner dengan partner kita. Jadi sebagian besar kita mengandalkan efisiensi dan efektivitas dari partner melakukan pembangunan pabrik-pabrik ini. Nah, saat ini mungkin yang paling maju adalah di Pomala. Pomala itu harusnya bisa selesai kalau lancar semua di 2026. Yang lain sih saya rasa juga akan kisaran 26-27 lah. Oke, untuk selesai. Target kapasitas produksinya sendiri seperti apa? Besar ya, kalau yang Pomala itu kan 120.000 ton, Sorowako itu sekarang di 70-71.000. Yang existing ya. Kalau Pomala 120, di Bahodopi itu mungkin di antara 60-70.000 juga. Kemudian yang Sorowako kedua itu akan sekitar 60.000. Jadi lumayan signifikan kalau ditambah ya, berapa kali lipat itu ya. Tentu ini kita lewat partnership ya, kita mengandalkan teknologi partner kita yang lebih efisien dan lebih efektif. Tetapi dari sisi tambangnya, konstruksi tambang baru ini semua 100% PT Vale. Dan sangat maju sudah yang Bahodopi itu tambangnya sudah akhir tahun ini harusnya mencapai sekitar 46% konstruksinya. Dan September tahun depan harusnya sudah menghasilkan. Untuk tambangnya. Untuk Pomala akhir tahun ini harusnya di sekitar 20-an% dan harapan kita di kuartal 1 2026 sudah berproduksi. Oke, baik. Ketika kita melihat mungkin peta hilirisasi di dalam negeri, ini kan juga supply chain-nya ini kan juga cukup panjang begitu ya. Dan Vale sendiri juga menempati posisi baik di upstream dan juga midstream begitu dengan posisi untuk hilirisasi ini sendiri. Apa yang menjadi concern utama agar chain ini bisa berjalan dengan mungkin efektif dan efisien begitu sehingga mungkin bisa membuat masing-masing pihak ini juga bisa diuntungkan begitu. Iya, saya ambil contoh mungkin kerjasama kita yang di Pomala yang ada Ford, Huayu dan kita ya, Vale. Jadi kita selalu percaya bahwa dalam partnership itu everyone needs to bring value to the table. Jadi kalau PT Vale kita mengandalkan suplai biji yang dari pertambangan berkelanjutan karena ini kan nanti kan untuk pasar yang lumayan ya untuk Ford dan teman-temannya lah. Jadi intinya ya standar ESG-nya juga harus tinggi. Memenuhi kriteria yang mereka inginkan juga. Dan saya rasa ini sesuatu yang baik buat Indonesia. Kemudian dari sisi partner kita juga Huayu membawa teknologi HPAL-nya yang cukup sekarang sudah sangat mature ya. Sudah ada proven track record di mana efisiensi dan efektivitasnya sangat tinggi. Dan terakhir dari Ford yang membantu kita dari sisi financing dan juga akses pasar.